minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudariku seiman seagama di seluruh Nusantara, juga buat saudara dan keluargaku di Sumatera. Semoga kita semua hari ini selalu dalam perlindungan dan kasih sayang Allah. Semoga keluarga kita selalu sehat, semoga selalu dalam rahmat Allah. Semoga hidup kita selalu dalam keberkahan. Semoga saudara-saudariku semua sehat-sehat saja. Semoga kita semua berusaha menata kehidupan kita lebih baik lagi. Semoga kita bisa berdamai terus dengan diri kita sendiri. Tetaplah berpikir yang baik. Walau semua belum baik, tetaplah berpikir yang baik. Berniat yang baik, insya Allah dengan niat baik, selamat hidup kita dunia akhirat. Bicarakan yang baik-baik saja, jangan mudah terpancing gibah. Saat ada yang memancing di air keruh, menjelekkan saudara yang lain, berusaha meredamnya, mengingatkannya dalam kebaikan. Ingatkan diri kita juga pernah melakukan kesalahan, jadi tak ada celah buat kita untuk membuka aib-aib saudara kita semua. Berusaha saja kita berpikir yang baik-baik saja. Ingat kebaikan saudara kita, saudari kita selama ini. Insya Allah itu jadi obat buat kita. Saat kita maka terasa membenci, ingat kebaikannya. Mudah-mudahan itu jadi obat buat kita semua. Amin ya Allah. Alhamdulillah hari ini kita kembali Allah pertemukan lewat media ini. Tidak mungkin ada yang kebetulan, tidak mungkin ada yang mendadak. Dan semoga tidak ada yang sia-sia menyempatkan waktu untuk melihat video ini. Semoga ada kebaikan yang bisa kita ambil dan bisa sama-sama kita amalkan. Dan belajarlah menata hati dan pikiran, berpikir yang baik-baik saja. Cerdaslah untuk menyikapi apapun juga. Jangan mudah terpancing dengan hal-hal yang mengundang kita dalam keburukan. Jangan mudah terpancing dengan perkataan orang lain. Apalagi kalau tidak jelas kebenarannya, jangan mudah terpancing. Berusahalah kita berpikir yang baik-baik saja. Oke, sebelum kita masuk tema hari ini, silakan bagi saudara-saudariku yang berkenan tekan tombol subscribe-nya. Semoga bisa melihat video ceramah motivasi saya yang selanjutnya dan semoga bermanfaat. Hari ini saya akan bahas tema tentang tips menjaga pikiran damai dan positif. Ini sepertinya sederhana dan hal yang ringan, tapi dampaknya besar. Usahalah menata diri kita lebih baik lagi. Kalau kita sudah bisa mengkaji diri kita, insya Allah tak ada waktu buat kita untuk mencari-cari kelemahan, kekurangan orang lain. Tak ada waktu sibuk mengurus orang lain. Sibuk saja memperbaiki diri sendiri. Mudah-mudahan kita bisa cerdas menyikapi setiap ujian hidup kita. Oke, menjaga pikiran agar tetap damai dan positif. Pertama, caranya adalah perbanyak rasa bersyukur kepada Allah. Jangan fokus dengan apa yang tidak kita miliki. Berusaha untuk selalu bersyukur kepada nikmat Allah, kepada karunia Allah yang tak mungkin bisa kita pungkiri. Banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai saat ini. Berapa usia kita? Jangan sampai kita tidak tergolong orang yang tak pandai berterima kasih. Insya Allah dengan banyak bersyukur, Allah lapangkan hati kita, Allah bersihkan pikiran kita. Kalau kita merasakan sehat itu mahal, pasti kita akan banyak bersyukur. Kita lihat saudara kita yang sakit harus banyak mengeluarkan biaya. Ya kalau biayanya ada. Kalau harus meminta-minta, pinjam sana pinjam sini, maka banyaklah bersyukur kepada Allah. Kita hari ini masih bisa aktivitas, masih bernafas secara gratis tanpa memerlukan oksigen, masih bisa berkumpul dengan keluarga, masih difasilitasi, masih bisa beli ini, beli itu. Sementara saudara-saudara kita yang lain banyak keterbatasan.
maka perbanyaklah rasa syukur, insya Allah Allah akan tambah lagi nikmatnya. Yang kedua, pilihlah teman yang suportif, yang selalu support kita dalam keadaan apapun juga. Saat lapang, saat sempit, ada saja teman yang mengingatkan kita, yang menguatkan kita. Jadi bersyukurlah. Dan saya yakin dan percaya, tidak mungkin ujuk-ujuk ada orang yang peduli kita kalau kita tidak menanam kebaikan juga. Tidak mungkin kita dulu juga tidak pernah berbuat baik. Jadi berusaha, orang apa yang kita tanam akan kita tuai. Saat kita galau, resah, Allah berikan kita seorang yang mau mendengarkan kita, menerima kita apa adanya. Ini berusahalah tetap berbuat baik kepada siapapun juga. Jadi harus pintar-pintar, harus cerdas memilih teman yang terbaik. Teman yang terbaik saat suka dan duka, saat lapang dan sempit. Dan sahabat terbaik kita nanti di akhirat yang akan menyelamatkan kita adalah Al-Quran. Jadi tetap lebih utamakan bersahabat dengan Al-Quran. Insya Allah nanti Allah yang akan pertemukan kita dengan hamba-hamba Allah yang soleh. Insya Allah. Yang ketiga, hilangkan dramatisir masalah. Jangan suka mendramatisir masalah, melebih-lebihkan masalah. Masalah kecil jadi besar, kayaknya lebih heboh. Hati-hati. Hidup ini harus bisa berlapang dada, harus bisa terima kenyataan. Jangan lemah-lemahkan diri kita. Memang kalau kita melemahkan diri kita, orang prihatin. Paling sebentar. Orang peduli, paling sebentar. Kalau lama-lama kita jadi lemah, mendramatisir masalah, orang lama-lama juga enak. Orang juga jadi tahu perilaku kita seperti apa. Jadi berusahalah. Saat kita lemah, harus menguatkan diri kita di atas kekuatan Allah. Bergantung kepada Allah. Jangan pernah melemah-lemahkan diri kepada siapapun juga. Apalagi di hadapan Allah. Karena Allah menguji sesuai kemampuannya. Ini biasanya yang menjadi musuh kita itu hawa nafsu kita sendiri dan sifat pemalas yang mungkin sudah melekat kuat di diri kita. Karena mungkin tidak ada yang mengingatkan. Kalau sudah malas dalam diri kita, apapun yang mau dilakukan memang sulit. Makanya motivasi terbesar itu ada di diri kita sendiri. Kemauan besar itu ada di diri kita sendiri. Nggak mungkin orang lain. Orang kan hanya mensupport saja. Tetap diri kita sendiri yang harus bisa mengatasi persoalan hidup kita. Yang keempat, ambil tanggung jawab. Jadi berusahalah dalam kehidupan ini. Ambil tanggung jawab. Jangan lari dari tanggung jawab. Ambil tanggung jawab. Selaku hamba Allah, tunaikan kewajiban kita. Sebagai anak, lakukan kewajiban kita. Sebagai orang tua, lakukan tanggung jawab kita. Jadi ambil tanggung jawab itu yang membuat kita hidup ini lebih greget, mempunyai tanggung jawab. Berarti harus menuntut diri kita, harus disiplin, harus punya komitmen, harus punya jiwa pemimpin. Berusaha, jangan lari dari tanggung jawab. Hadapi, berusaha menguatkan diri kita, menghargai diri kita. Baru orang bisa menghargai kita, karena diri kita sangatlah berharga. Pantaskan diri kita. Berusaha, setiap manusia pasti diberi kekurangan dan kelemahan. Dan pasti kita semua punya kelebihan. Jangan melemahkan diri kita. Kalau kita futur iman, lemah keyakinan kita, memang akan mudah goyah. Karena musuh kita ada di dalam diri kita sendiri. Jadi berusahalah banyak mendekatkan diri hanya kepada Allah. Yang kelima, ubah kata tidak bisa menjadi bisa. Jadi sugestinya, pikiran positifnya, saya bisa, pasti bisa, harus bisa. Apa yang kita pikirkan itu yang akan terjadi. Jadi pikirkannya baik-baik saja. Berusaha. Sugestinya, saya pasti bisa. Jadi harus berusaha. Apa yang tidak bisa, harus bisa. Seperti kita ingin meraih. Ada mangga mungkin di atas, kurang terjangkau. Berusaha jangkau. Gimana pun caranya. Melompat. Berusaha, asal di jalan yang benar.
Usaha. Kalau kita sudah punya rasa tanggung jawab, kita pasti punya semangat yang kuat untuk meraih impian kita, harapan kita, cita-cita kita. Sesuatu yang besar harus diraih dengan perjuangan yang besar dan pengorbanan yang besar. Jangan takut punya impian besar. Berusaha bangkit. Saat terjatuh, bangkit lagi. Jangan menyerah dengan keadaan apapun juga. Selesaikan semua. Tuntaskan semua. Jangan setengah-setengah. Insya Allah, walau tak mudah, berjuanglah. Yakin, saya mengatakan ini bukan hal yang mudah. Letak kesuksesan manusia bukan banyak harta, bukan banyak dikenal orang, bukan. Tapi letak kesuksesan kita bisa menemukan jati diri kita sendiri. Kita punya komitmen, punya tanggung jawab. Kita bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Jadi berusaha hargai diri kita, pantaskan diri kita. Kesuksesan nanti di surganya Allah, di akhirat, di dunia sementara. Kaya paling sampai kapan? Meninggal kita nggak dibawa juga. Sukses nanti di akhirat, bukan di dunia. Di dunianya hanya keberhasilan sementara. Itu pun juga titipan. Menurut kita sukses itu titipan dari Allah. Kesuksesan kita kalau tidak membuat orang lain lebih banyak sukses, itu tak ada apa-apanya. Sukses biasa kalau hanya sendiri. Usaha sukses kita nanti di akhirat. Di saat kita hidup di dunia, kita berusaha banyak beramal soleh, beramal ibadah, berusaha banyak melakukan banyak amal jariah. Itu sukses nanti di akhirat. Di dunia mah hidup sebentar, berapa tahun? Sementara. Dan ingat, dunia ini panggung sandiwara. Semua orang pakai topeng. Dan mudah-mudahan tidak kebanyakan topeng. Dunia adalah panggung sandiwara, tempat berkeluh kesah manusia. Makanya dikasih akal dan pikiran kita lebih sempurna dari makhluk Allah yang lainnya. Gunakan akal dan pikiran kita agar kita bisa lebih taat kepada Allah. Mohon maaf, tidak ada maksud menggurui, mengajari siapapun juga. Profesi sebagai motivator terasa dalam diri saya. Apa yang saya sampaikan kembali kepada diri saya. Saat saya memotivasi orang lain, Allah menguatkan saya. Makanya saya berusaha tetap memberi kebaikan buat orang banyak. Walaupun orang tak menghargai apa yang saya sampaikan. Tak mengapa. Karena niat kita mana mengharap cinta dan ridha Allah. Biasa dalam hidup banyak pro kontra. Ada yang suka, ada yang nggak suka. Tapi kita berusaha luruskan niat karena Allah. Karena manusia nanti di hadapan Allah akan mempertanggungjawabkan dirinya sendiri di hadapan Allah. Tak ada waktu nanti untuk menatap orang lain. Sibuk dengan diri sendiri. Mempertanyakan kepada diri sendiri apa yang sudah saya lakukan selama hidup di dunia. Jadi berusaha. Tak usah sibuk memikirkan apa penilaian orang lain. Sibuk saja memperbaiki diri lebih baik lagi. Oke, yang keenam, berbuat baik dengan siapa saja. Agar pikiran kita tetap damai dan positif, berbuat baiklah pada siapa saja. Tak memandang status, tak memandang usia. Kalau kita bisa berlaku kebaikan, berikan. Malah berusahalah hari ini, kebaikan-kebaikan kita harus meningkat dari hari kemarin. Lebih banyak memberi daripada menerima. Usahalah tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jangan berkeluh kesah dengan manusia, dengan Allah. Nanti Allah yang tuntun langkah kita. Kalau kita curhat dengan manusia yang ada juga apa? Untuk berkeluh kesah dengan manusia itu harus mempertimbangkan. Bukan hal mudah untuk menceritakan kesulitan kita kepada orang lain. Sama saja membuka aib sendiri. Ya kalau orang amanah, kalau orang nggak amanah, malah nanti akan buka aib kita lagi. Jadi berusahalah, cerdas. Kalaupun harus curhat dengan manusia, harus pilihan. Jangan sembarangan curhat kemana-mana, akhirnya malah buka aib kita. Minta kepada Allah, semoga Allah tuntun langkah kita, dipertemukan dengan orang yang soleh, yang bisa amanah. Kita sharing dengan manusia, curhat kepada Allah. Karena yang memberikan solusi nanti Allah, bukan manusia. Maka berkeluh kesalahannya kepada Allah, curhatlah hanya kepada Allah. Manusia hanyalah jalan cara Allah memberikan pertolongannya.
Itulah makanya kita tidak bisa hidup sendiri. Kita butuh teman, minimal tempat sharing. Ada yang mendengarkan kita. Bukan berarti kita harus melemah-lemahkan diri, ingin dikasihani, bukan. Pantang kita dikasihani orang lain. Selagi masih bisa berdiri atas kaki kita sendiri, berdirilah. Hidup tak bisa sendiri, pasti membutuhkan orang lain. Dan kita pasti butuh pertolongan orang lain. Dan niatkan, semoga ada takdirnya kita pun bisa membantu orang lain. Apalagi dengan orang yang sudah peduli dengan kita. Pasti kita berusaha ingin suatu saat juga bisa menolongnya. Karena hidup ini kadang di atas, kadang di bawah. Yang saat ini di atas bisa jadi suatu saat dia di bawah. Dan kita yang di bawah bisa di atas. Apa yang tidak mungkin, Allah yang maha berkehendak. Makanya berusahalah berbuat baik di saat lapang dan di saat sempit. Oke, yang ketujuhnya, lihat sisi baiknya. Jadi kalau kita melihat kekurangan orang lain, lihat sisi baiknya, lihat kebaikannya. Ambil yang positif saja. Kalau rasanya hanya mengotori hati dan pikiran kita, jangan diambil. Lihat sisi baiknya. Kalau tidak ada sisi baiknya yang kita lihat, ya sudah. Lebih baik diam daripada ngomong, cerita kemana-mana, merembet kemana-mana, akhirnya ngundang ghibah. Nauzubillah, ujung-ujungnya jadi fitnah nanti di hati. Yang ada bukan tenang pikiran, malah jadi banyak masalah. Berusaha. Dan yang kedelapan, istirahat. Jangan pernah menzolimi diri sendiri. Ingat nanti di hadapan Allah saat dihisab, mulut terkunci, panca indera yang menjawab. Jadi jangan pernah zolim dengan diri kita sendiri. Jangan zolim dengan pikiran kita. Kalau tak sanggup lagi berpikir, jangan dipaksa. Kalau tak sanggup lagi bekerja, jangan dipaksa. Istirahatkan diri kita. Harus adil dengan diri kita sendiri. Ingat, saat yang merasakan sakit itu kita, bukan orang lain. Sedangkan kita berjuang mati-matian untuk orang lain. Nah di saat sakit, yang ngerasain kita. Jadi usahalah sayangi diri kita. Jangan pernah zolimi diri kita. Bagaimana mau bantu orang lain kalau kitanya sakit? Jadi berusaha selamatkan dulu diri kita, baru kita bisa membantu orang lain. Berusaha. Yang keenamnya, tentukan tujuan kita. Tujuan hidup kita apa? Untuk meraih cita-cita itu bukan tujuan hidup. Kaya, banyak harta, dikenal orang banyak, itu bukan tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita bagaimana Allah cinta dan meridhoi apa yang kita lakukan selama ini. Itu tujuan hidup kita. Bagaimana kita hidup kita selamat dunia dan akhirat. Hati-hati. Harus tekadkan dalam diri kita tujuan hidup kita. Bagaimana Allah mencintai apa yang kita lakukan. Allah ridho dengan apa yang kita kerjakan. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari kemudaratan. Allah jauhkan kita dari fitnah dunia. Jadi jangan sampai salah pemahaman. Berusaha dalam kehidupan ini, berusaha meraih impian kita, meraih cinta dan ridha Allah. Memang tak mudah. Hidup ini akan terus diuji sampai mati, sampai nafas terhenti. Tak ada urusan lagi dengan orang di dunia. Maka berhati-hatilah. Selamatkan diri kita, keluarga kita dari fitnah dan api neraka. Dan berusaha terus beramal soleh, berbuat banyak kebaikan buat orang lain. Dan yang terakhir, tertawa dan tersenyumlah. Tersenyum dan tertawalah. Tersenyum karena Allah. 2 senti kiri kanan, berhenti 7 detik, sering dilakukan karena Allah. Senyum karena Allah, tak mudah senyum simetris. Itu bagi jiwa yang tenang, yang tak ada dendam. Tersenyum di saat lapang dan sempit, pasrah kepada Allah. Terserah Engkau lah ya Allah, apapun yang Kau timpakan kepadaku ya Allah. Semoga aku kuat menerimanya ya Allah. Terima segala ketentuan dari Allah. Jadi di saat kita senyum karena Allah, lapang hati kita. Tertawa yang sewajarnya. Lepas beban kita. Jangan berlebihan. Makanya senyum karismatik itu gak berlebihan. Tetap tenang, damai, berusaha. Bukan senyum-senyum. Senyum karena Allah, simetris.
Senyum adalah ibadah. Senyum adalah sedekah. Masya Allah, luar biasa. Jadi jangan pelit dengan senyuman. Berusaha kita tetap bergantung kepada Allah. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf banyak keterbatasan, banyak kekurangan dan kelemahan dari materi yang saya sampaikan. Karena keterbatasan waktu, saya hanya memberikan ceramah motivasi ini hanya minimal 20 menit. Gak usah kelamaan. Karena banyak ilmu yang bisa dilihat di YouTube ini, banyak. Cari yang positifnya. Jangan terlalu fokus, relax. Usaha kita nanti bisa mengamalkan hal-hal dalam kebaikan. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya, atas waktunya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semua. Kita pahami dan semoga bisa kita amalkan. Semoga jadi amal terbaik kita nanti di hadapan Allah. Usaha tetap berdamai dengan diri kita sendiri. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf tidak ada maksud menggurui, mengajari siapapun juga. Karena saya yakin dan percaya yang melihat video ini pasti banyak golongannya. Dari berbagai golongan, status, pendidikan. Masya Allah, luar biasa. Saya menghargai semua. Kita sama-sama belajar, sama-sama berusaha untuk menata hati dan pikiran. Berusaha untuk mencari ilmu yang lebih baik, lebih banyak dan bermanfaat. Dan intinya kita semua pasti lagi berjuang, berusaha untuk memperbaiki diri kita lebih baik lagi. Jangan pernah merasa ujub dengan ilmu yang kita punya. Ingat, apa yang kita miliki saat ini, kepintaran, harta, benda, tahta, jabatan, semua adalah titipan. Amanah yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jangan sampai membuat apa yang menjadi kelebihan kita, membuat kita jadi ujub, menjadi ria, jadi pamer. Jangan hanya dengan pujian, berusaha. Kita sama-sama berjuang, berusaha menata hati dan pikiran kita. Tetap berpikir positif, berpikir yang baik-baik saja, jauhi ghibah, tinggalkan riba, usaha. Semoga kita meraih hidup berlimpah berkah, insya Allah. Mohon maaf sekali lagi, terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, dunia bahagia, akhirat surga, insya Allah.